Akhirnya baru 10 orang. Sekali lagi, aku dahsyat. Nah, itu udah 10.000 orang. Coba sebelah sini. Aku dahsyat. Aduh, ini belum makan pagi. Coba sekali lagi. Aku dahsyat. Oke, 50.000 orang. Siap memuji Tuhan? Katakan aku dahsyat.
Yesus Kristus. Silakan Ibu. Mari berikan pujian, penghormatan buat Tuhan kita. Kita nyatakan kebaikannya Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya, nama yang besar. Amin. Amin Tuhan. Gak ada yang seperti Engkau Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberikan kemuliaan buat nama-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat
bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sudah memilih kami Tuhan. Dan sekian juta manusia di dunia ini, kami bersyukur Tuhan buat setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Kami sudah merasakan hadirat yang sangat luar biasa. Karena kami percaya Firman berkata, dua atau tiga kali berkumpul dalam namamu, Engkau hadir di tengah mereka. Kami percaya hadirat Tuhan siang hari ini akan memberikan kekuatan kepada kami yang lemah, memberikan semangat kepada setiap kami, bahkan menyembuhkan setiap kami yang sakit, menolong setiap kami yang punya masalah pergumulan apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini Tuhan, kami mau dia mendengarkan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus juga berbicara kepada kami, biar kebenaran mengubahkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Bersama saya percaya kita katakan amin. Amin. Luar biasa, dahsyat Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat tim pelayan di tempat ini yang sudah memberikan waktu untuk saya melayani tempat ini. Ya, terima kasih buat Ibu Ketua. Ya, terima kasih buat semua. Saya percaya hari ini, saya percaya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Luar biasa, Tuhan dahsyat. Amin. Jadi saudaraku, ya, jadi saya memang nggak punya Facebook ya, tapi istri punya Facebook. Saya kadang pegang handphonenya lihat Facebook. Jadi saya sering itu, paling pertama saya sering itu GPII Paulus. Jadi saya tahu siapa yang hot begini, luar biasa. Jadi memang ya, jadi ya, puji Tuhan, luar biasa. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang dasar kekristenan. Ya, saya berikan tema hari ini adalah ada 3 buah yang harus dimiliki orang percaya. Amin. Baik, kita akan baca Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ketiga. Kitab Matius pasal yang ketiga. Sebenarnya bisa dibaca mulai dari ayat pertama sampai 12, tapi kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-10, 3 ayat saja. Matius pasal 3 ayat 8 sampai 10 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapan sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Saudaraku, dasar kekristenan kita harus memahami setiap orang percaya. Saudaraku, Bapak Ibu, ada 3 buah yang harus dimiliki orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kalau kita mulai dari awal dan dalam usaha, saya percaya itu gak perlu lagi dan mengerti, gak paham. Tetapi saudaraku, apa sih arti bertobat? Bertobat itu artinya bukan sekedar perubahan hidup, walaupun itu wajib. Tetapi saudaraku, bertobat artinya apa saudaraku? Percaya kepada Allah yang sepenuhnya. Amin. Percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Kalau agama lain dibilang bertobat juga, tapi dia tidak percaya kepada Yesus, sudah bertobat juga namanya. Kalau bagi kita, tapi kalau bertobat artinya percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Itu artinya bertobat. Dan selama aplikasi dari pertobatan itu, saudaraku, itulah namanya iman. Dan ada buah dari pertobatan. Haleluya. Ya. Kenapa saya bukan Kristenan? Ini bukan sekadar agama. Ya, mungkin Bapak Ibu kita sudah dilahirkan dari, mungkin dalam kandungan aja sudah dari Kristen, betul nggak? Ya. Tapi kadang-kadang pemahaman kita tentang kebenaran yang sesungguhnya kadang masih kurang. Makanya saudaraku, kekristenan itu adalah pengalaman pribadi bagaimana dia mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan gak cukup apa kata orang tua, apa kata pendeta, saudaraku. Walaupun kita belajar dari situ,
Tapi bagaimana kita memahami dengan sendiri saudaraku dalam kehidupan kita. Makanya saudaraku setiap kekristenan itu harus mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Kalau enggak saudaraku nggak akan bisa mengalami 3 buah ini. Nggak akan bisa. Karena kenapa saudaraku? Ini pengalaman saya saudaraku. Saya ingat dulu, saya sebelum lahir baru, saya beranggapan agama itu semua sama. Apalagi di kampung saya itu toleransinya sangat bagus. Ya, kalau Natal atau Tahun Baru nanti kita bagi kue sama yang Muslim. Muslim juga kalau Lebaran bagi kue sama kita. Itu udah biasa. Bahkan kadang bulan puasa kita tidur di masjid. Ya, ketika kami itu semua sama. Mungkin dulu kalau ada perempuan yang Muslim suka sama saya suka sama dia, mungkin udah jadi juga. Udah beda sekarang. Kenapa? Karena kita punya pemikiran agama itu semua sama. Tetapi saudaraku setelah saya mengalami pertobatan dan melewati 2 pertobatan, saya baru tahu Yesus itu satu-satunya jalan ke sana. Amin. Baru kita mengerti loh saudaraku. Ini nanti kita akan bahas saudaraku berikutnya apa yang kita akan alami saudaraku. Makanya ayat ini berkata apa yang dapat? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan kalau kamu mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Saudaraku, Abraham itu menggambarkan bapak beriman. Saudaraku, orang Saduki, orang Farisi itu merasa mereka beriman. Tetapi dikatakan, jangan kamu mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Maka dikatakan, katak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Jadi saudaraku, kekristenan ada 3 buah segala. Pertama adalah buah pertobatan. Harus ada buah pertobatan kita saudaraku. Harus. Ya. Artinya apa? Kita mengalami kelahiran kembali. Kalau enggak saudaraku, makanya waktu Tuhan itu bertemu dengan Nikodemus, Alkitab berkata apa? Jika kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan termasuk orang Farisi pada waktu itu dikatakan, jika kamu tidak menghasilkan buah yang baik, kamu tidak akan masuk kepada kekekalan. Jadi saudaraku, Bapak Ibu, harus ada 2 pertobatan. Amin. Iya saudara. Jadi ini waktu kita mengalami pertobatan itu dimulai dari apa? Saudara, orang bertobat dimulai dari apa? Kelihatan dari apa? Dia mau dimuridkan. Makanya kita berkata, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Jadi saudara, konsekuensinya kalau saudara mau jadi orang Kristen, orang percaya, harus siap dimuridkan. Makanya kalau orang mahal komsel, komsel berarti gak jadi murid ya. Kalau gereja seperti ini, saudara, ini hanya 1 arah. Di komsel kan bisa bertanya, betul nggak? Iya kan? Kemarin kami di komsel ada pemuda umur 90-an, ngomel-ngomel yuk, saya benci sama Israel. Kenapa? Gini-gini ceritain. Akhirnya kita ceritain, baru dia sadar. Oh gitu ya, maka ditanya. Lu udah ngomel-ngomel duluan. Itu artinya, kalau saya kan nggak ditanya, betul nggak? Makanya saya suka saya berbang. Gak ada komplain lagi. Paling dipulang-pulang, gak dilihat saya dulu. Jadi saudara itu harus siap dimuridkan. Ya, jadi mau pertobatan itu mau belajar kebenaran. Mau belajar kebenaran. Saya tertarik dong, coba kalau kita belajar jemaat muda-muda. Mereka itu dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Makanya kalau orang belum ada pertobatan, malas baca Alkitab. Di sini ada malas baca Alkitab? Gak ada kayaknya, gak ada yang ngaku. Haleluya. Kelihatan dari wajahnya. Ada yang rajin, ada yang malas. Ada yang bilang lagi, Pak Pendeta, kalau saya baca Alkitab, kok ngantuk ya? Contoh sinetron.
Iya kan? Itu buah pertobatan. Saya pertama-tama mengalami Tuhan dalam hidup saya. Buahnya apa? Saya bisa baca kitab 30 pasal minimal sehari. Kayaknya kalau kita baca kitab, seru banget tuh saudaraku. Seru. Iya. Ya itu. Makanya kalau orang Kristen Alkitab di rumahnya kesipan-kesipan. Apalagi kalau sakit aja baru keluar Alkitabnya, betul enggak? Sakit dibikin di atas kepalanya. Ini bukan jimat Bapak Ibu. Lalu bukan kita. Kalau nggak setelah meninggal dimasukin Alkitab, dibawa Alkitab ke petinya. Hidup aja nggak baca Alkitab. Bagaimana matinya? Haleluya. Iya. Dulu ada jemaah, mamanya meninggal, ada cincinnya. Saya bilang, ambil cincinnya. Baru jangan Pak, biar dibawa aja. Ambil. Karena butuh uang. Ya, tahunya dilihat yang dari kubur dibongkar di sebelah. Dan dia diambil, saudaraku. Ya, jadi saudaraku ada buah pertobatan. Makanya mau dimulihkan. Mau. Saya nggak, saudaraku, saya pertama-tama ini pengalaman saya. Saya artinya menyampaikan firman apa yang saya alami. Ya. Dulu saya kalau tidak khotbah, saudaraku, itu langsung saya catat. Ya, baru apa? Dia suka akan ibadah. Makanya kalau buat pertobatan, dia senang ibadah. Ya. Makanya saya dalam berkata, ketika orang berkata kepada aku, mari ke rumah Tuhan, aku bersuka cita. Sekarang orang yang diajak ibadah kadang nggak bersuka cita, betul nggak? Ibadah lagi. Tapi coba diajak ke mall. Mana kita? Makan apa kita? Ya, padahal makanan di mall belum tentu sehat, betul nggak? Betul nggak? Ya. Kalau makanan rohani itu pasti sehat. Amin. Kemarin aja kami anniversary pernikahan, saudaraku. Ya, beberapa hari yang lalu. Ya, sebelum kami, anak saya baru besar, dia bilang gini, Ma, dinner berdua sama papa, saya yang bayarin. Oh, kalau ada yang bayarin, oke. Mumpung ditawarin. Ya, tapi istri, kita dulu, saya dulu, bisa makan nggak? Karena belum tentu memberikan kesehatan, betul nggak? Ya. Tetapi saudaraku, kalau firman itu pasti memberikan kesehatan. Karena pulang dari sini Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang paling. Amin. Saudara sungguh mendengar firman Tuhan, asal mudah bisa sembuh. Haleluya. Amin. Dompetnya tipis, tiba-tiba bisa dikasih suami. Haleluya. Gue dikasih gembala. Ya. Jadi saudaraku, artinya mau dimulihkan. Dan tujuan kita dimulihkan apa? Alkitab berkata, jika kamu mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Coba kita baca ayatnya Yohanes 8. Makanya ini perlu pemulihan. Yohanes 8 ayat 31-32. Ya. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Dikatakan apa? Katanya kepada orang-orang yang dipercaya kepada, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Makanya mau dimuridkan. Saya sudah banyak komsel di Paulus ini, betul enggak? Ya. Jadi kalau belum tergabung komsel hari ini, didaftar selesai ibadah. Haleluya. Ya. Itu saudaraku. Karena itu sangat perlu. Kalau orang tidak dimuridkan, saudaraku, sama katakan repot. Karena itu kata Alkitab. Saya baca di Alkitab 316 kata murid loh. Berarti berulang-ulang Tuhan kasih tahu. Berulang-ulang. Kalau kita baca kisah para rasul, murid, banyak kata murid. Kenapa? Ini esensi kekristenan, dasar kekristenan. Kalau nggak mau dimuridkan, nggak mau belajar. Ya, saya pas belajar di firman, saya kan bukan pendeta. Emang harus pendeta ngerti firman?
Halo? Enggak. Iya kan, enggak nanti masuk surga. Saya kan enggak dapat mahkota. Saya kan boleh surga. Pendeta enggak belajar firman. Emang harus pendeta? Ini loh, ini loh. Makanya kita belajar. Ya, kemarin saudara, saya ada teman sekarang mantan kiai. Ya, dia dulunya bertobat waktu pergi ke Timur Tengah. Dia sekolah pendalaman agamanya sebenarnya. Tapi ini mau dibutuhkan waktu dia belajar tentang firman. Dia bilang Alkitab ini betul ya. Hanya apa? Selama di Timur Tengah, setiap yang tercatat di Alkitab dia kunjungi. Dia lihat faktanya, betul gak? Dia selalu mengatakan firman ini selalu otentik. Amin. Dan sumber yang sangat jelas. Dan kemarin dibahas latar belakang dari kitab mereka yang dulunya, dia bilang gak jelas dari mana asal usulnya, gak bisa dipertanggungjawabkan. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya. 40 penulis dengan tahun yang berbeda, tapi tidak ada bertentangan firman satu dengan yang lain. Keren gak? Firman ini keren. Dan firman ini tidak pernah ketinggalan zaman. Haleluya. Amin. Iya. Dan firman ini yang kita berkata adalah berita baik, kabar baik. Makanya waktu kita baca Alkitab, berarti kita mendengarkan kabar baik dalam kehidupan kita. Sekarang banyak kabar nggak baik, betul nggak? Apalagi yang kami dekat Jakarta. Ada demo pro angkat, ada yang tidak pro angket. Demo di sini, demo di sana. Yang tidak mau angket, joget-joget. Yang pro angket, itulah Indonesia. Haleluya. Ya, jadi itu. Makanya katakan untuk mengerti kebenaran. Dan waktu kita mengerti kebenaran, saya bilang orang akan, saudaraku, selama dia mengerti kebenaran, orang akan mengalami namanya kasih mula-mula. Orang kasih mula-mula itu, saudara ingat nih, tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Coba pertama-tama orang jatuh cinta, hitung-hitungan gak sama pacarnya? Enggak. Lebih baik dia agak makan daripada pacarnya. Makanya jadi agak udah banyak. Padahal karena uangnya pas-pasan. Pacarnya suruh naik taksi, dia jalan kaki. Lu kesal menikah. Bagaimana makanannya? Udah gue di sini. Tapi di sini gak ada. Haleluya. Jadi itu saudaraku. Kalau orang mengalami kasih muda-muda itu saudaraku, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dan dikatakan setelah kamu dikatakan bahwa pertobatan, dan kita akan mengalami baptisan Roh Kudus. Ini saya bilang baptisan Roh Kudus akan mengalami kasih muda-muda. Kalau orang mengalami namanya baptisan Roh itu akan mengalami kasih muda-muda. Ketolnya dengan Tuhan, gak kenal waktu, semangat. Makanya kalau orang gak pernah mengasihi kasih muda-muda, ini ogah-ogahan dengan Tuhan. Tapi kalau orang mengasihi kasih muda-muda itu luar biasa, saudara. Saya itu gak bisa dijelaskan sampai sekarang saat ini. Tapi saudara, kasih muda-muda ini perlu kita alami dalam hidup kita. Amin. Sampai kita berkata Tuhan kepala segalanya dalam hidup. Tidak ada yang lain. Amin. Saya bilang di anak muda kalau mengalami kasih muda-muda, dia cowok aja gak kasih. Itu kenapa cintanya dengan Tuhan belum? Haleluya. Iya. Coba saya coba kita pertama jatuh cinta. Mau makan ingat kamu. Yes. Gajian lupa kamu. Haleluya. Ya, jadi mengalami kasih mula-mula. Dan tapi saudara yang berikutnya yang perlu diingat, setelah kita mengalami dua pertobatan, ada baptisan Roh Kudus. Setelah baptisan Roh Kudus, kita akan mengalami namanya baptisan hati. Saudara, bukan Kristenan tidak lepas dari namanya proses. Haleluya. Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau ada di gereja, menurut kita nggak senang kita lihat dia, itu wajar. Tapi jangan sampai nggak datang gereja, betul nggak? Kalau ada itu, gereja sih
Ya, saudaraku, itu berarti saudaraku nggak kuat dalam namanya baptisan. Ya, saudaraku mau apa Tuhan siapapun akan mengalami namanya baptisan. Ya. Coba kita kejadian itu berbicara tentang kejatuhan manusia. Kitab Keluaran itu berbicara tentang pembebasan umat Israel. Tapi mereka harus melalui namanya badan hukum. Itulah proses, itu namanya baptisan. Enak nggak Pak? Nggak enak. Kita dididik, saudaraku. Alkitab berkata dalam Ibrani 12 dikatakan jangan anggap enteng didikan Tuhan. Memang waktu kita didik, Alkitab berkata itu tidak mendatangkan sukacita. Nanti boleh dibaca di rumah. Ibrani pasal itu 12 mulai ayat 5 kalau nggak salah. Boleh baca. Ya, saudaraku, nggak enak. Mungkin Bapak Ibu bertanya, nggak pernah nggak Pak mengalami baptisan api? Kami pernah mengalami baptisan api. Itu prosesnya luar biasa. Saya ingat, saudaraku, kalau saya ingat di kehidupan saya dulunya, kalau saya bisa saat ini Tuhan, semua bukan anugerah Tuhan. Ya. Melayani juga kita, saudaraku, panggilan kita itu diuji. Kamu setia nggak melayani Tuhan? Ya. Amin. Kamu setia. Saya di GPI banyak diuji teman-teman, lalu dikasih Pak pindah aja Pak. Teman saya udah 3 kali pindah, saya nggak pindah-pindah. 3 kali pindah. Ya kan? Dari GPI, dari pembaruan, Pak Erasmus, sekarang karismatik lagi, CWS. Dan bilang Pak nggak usah Pak pindah Pak. Ya, diuji. Ya, saya bilang nggak ada yang sempurna sinode, nggak ada sempurna gereja. Amin. Sampai yang ibu itu sempurna nggak suaminya? Wah, semangat ibu. Kalau ibu-ibu biasanya lebih hafal kesalahan suami daripada kebaikan. Makanya cocok ibu-ibu lebih kebaikan. Haleluya. Kalau suami bedain suami, lupa kesalahan istri. Amin. Selalu ingat kebaikan. Iya, itu benar. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, kita menerima didikan Tuhan. Nanti dibaca ya, Ibrani pasal 12 mulai pasal 11. Ada baptisan api. Makanya kalau saudara ikut Tuhan mengalami proses, jangan takut. Setia terus dengan Tuhan. Alkitab berkata percobaan kamu alami percobaan biasa tidak pernah melebihi kekuatan. Ya, saya alami saudara Bapak Ibu. Kami pernah ikut puasa terpaksa 40 hari. Karena terpaksa kan nggak ada yang mau dimakan. Itu pelayanan saudara. Ya kan? Ngutang nggak berani. Karena nggak ada muda betul nggak? Ngutang juga bayar pakai apa? Tapi saudara saya bilang waktu itu, dibilang Tuhan yang memanggil saya. Apapun terjadi saya tetap setia dengan Tuhan. Dan orang nggak tahu saudara, saya mengalami seperti itu. Nggak tahu. Sampai saya istri saya di depan pagar di sini, dia bilang, lewat tetangga, tadi enak banget hidupnya. Padahal lagi kotor sebenarnya. Ini serius loh. Enaknya. Jadi kali semalam omnya dia sekolah, padahal nggak ada uang. Tapi saudaraku sekarang bisa bertahan seperti ini. Semua penanam bertahan. Amin. Iya. Kuncinya anak-anak bisa kuliah, bisa sekolah. Kalau kita tinggal dulu mau jadi apa? Mau makan apa? Maka kalau berkata pelayanan mau makan apa? Kamu pelayan tetap makan nasi. Belum ada pembantuan mati kelaparan, betul enggak? Padahal saya bilang nggak ada pembantuan mati kelaparan. Mati kekenyangan yang banyak. Karena dilatih sana-sana itu juga. Apalagi kalau saudara pelayanan ke Manado. Saya pernah ke Manado. Pendeta, minum dia tadi. Saya pikir, saya lihatlah di meja semuanya tersedia. Dari ujung ke ujung makanan semua. Masih ada kue, masih ada suku lagi biasanya. Saya pikir ini yang mana mau dimakan dia? Ya, pulang dari Manado, saya timbang 5 kilo.
Akhirnya puasa dulu. Itu saudara. Makanya nggak ada. Dan saya bukti saudara, sampai sekarang hidupku dibela oleh Allah. Makanya ada berkata, dahulu aku tua, dahulu aku muda, sekarang tidak pernah orang benar ditinggalkan, bahkan anak cucunya meminta. Amin. Makanya jangan takut pelayanan. Amin, Sintia. Yes. Jangan takut saudara. Kami ini hidup karena anugerah. Ya, gereja kita Gunung Horeb. Kemarin dari sekolah itu bilang, Pak, pendapatan dari gereja berapa? Belum ada pendapatan dari gereja. Ya, ada. Tapi saudaraku semuanya bisa berjalan. Amin. Karena saya punya pengalaman seperti ini. Saya hidup bukan karena saya punya cara yang jadi untuk memberkati. Amin. Tuhan punya aja cara yang ajaib yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Haleluya. Ya, dari itu akan menerima baptisan. Yang kedua, buah yang kedua adalah namanya buah roh. Ya, sudah jelas di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya tak perlu jelaskan itu. Tetapi saudaraku, saya baru kemarin Roh Kudus taruh dalam hati saya, kenapa kita perlu buah roh dalam hidup kita? Intinya apa saudaraku? Alkitab berkata gini, kita baca Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Dikatakan apa? Kita baca 2, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi saudaraku, kalau kita mengalami buah, berarti kita tidak serupa lagi dengan dunia ini. Tetapi dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Jadi saudaraku, kalau ada buah roh dalam hidup kita, kita semakin mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Apa sih kehendak Tuhan? Dan dikatakan apa yang baik, bahkan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roh Kudus akan menuntun kita ke situ. Makanya kalau orang nggak ada buah rohnya, nggak akan bisa memahami ini. Ayat ini tidak akan bisa dialami, saudara. Dikatakan mengerti kehendak Allah. Ini saudara, ini pekerjaan roh. Dan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini baru kita memahami, saudara. Kalau ada buah roh dalam hidup kita. Amin. Kalau ada buah roh, ya kita akan melihat, saudara. Mulai kita mengerti kehendak Tuhan. Mulai kita menyenangkan hati Tuhan. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Iya, Tuhan senang disenangkan. Makanya dia, karena dia mengerti kehendak Allah, mau dibilang saya orang gila, ya gak masalah. Kan pernah kan waktu mendengar dengan Tuhan, bukan kayak WM tadi. Ya, saya kan memang kalau ibunya WM, saya dulu masih di tua dulu, kan pernah WL juga waktu rakernas ya, memang semangat orang. Haleluya. Iya, lompat-lompat. Tapi Daud lebih dari situ loh saudara. Dia menarik. Sampai dia bilang, kenapa raja menghinakan dirinya? Benar seperti itu. Tapi dia bilang, saya mau menghinakan diriku karena dia ngerti kehendak Tuhan. Tuhan senang dipuji, dimuliakan. Amin. Itu loh saudara. Makanya tahu yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Itulah buah-buah. Haleluya. Iya, kalau ini ada dalam hidup kita, gak akan dia baik juga mengasih perpuluhan. Udah kasih, udah tahu yang baik, udah tahu yang sempurna. Dia ngerti loh saudara. Dia ngerti itu. Ya, bukan karena dia bani oncom, bukan seperti itu lagi. Tapi ada dua roh itu saudara. Amin. Akan membuat kita memahami nanti akan kebenaran itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, dikatakan yang ketiga adalah buah pelayanan. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Kita baca 2, 2, 3 ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia
yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Layanilah. Jadi selalu Tuhan gak mau kita, ini dasar kita gak mau hanya sekedar ibadah, pulang jemaat udah cukup lah. Tapi kita harus, saudara, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena Alkitab berkata kita ini imamat kerajaan. Kita dipanggil dari kegelapan kepada terang ajaib untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia. Harus memberitakan. Jadi ada namanya buah pelayanan. Mulai memiliki hati pelayan. Apa yang bisa lakukan dalam pekerjaan Tuhan? Iya. Saya percaya saudara, tidak ada manusia yang tidak punya talenta, betul nggak? Nggak ada. Mungkin berkata sama nggak bisa main musik. Nggak semua harus main musik. Kalau semua main musik, kurang musiknya. Saya nggak bisa merubah, nggak semua merubah juga. Betul nggak? Tapi ada yang melayani. Ya kan? Minimal nyapu gereja pasti bisa, betul nggak? Ada yang bisa nyapu? Minimal pasti bisa. Apapun saudara. Dan termasuk anak-anak kita sekarang di gereja, itu sekarang lagi kita latih. Di mana talenta mereka masing-masing. Ya. Dan kami sekarang lagi berencana, lagi program membuat ada studi di rumah. Ya. Dan puji Tuhan sebenarnya peralatan udah mulai lengkap. Kemarin anak-anak muda udah beli drum elektrik. Ya, udah drum elektrik. Ya, supaya bisa latihan. Supaya kayak pemain tadi. Ya. Ada gitar, ada keyboard. Artinya apa saudara? Saya pikir perlu juga. Karena nanti IOB sama timnya menikah. Dari mana dicari pemain musik, betul nggak? Iya, perlu. Makanya diterima. Dan itu nanti generasi anak muda dia bisa bapak dan main drum. Ibu-ibu ya. Iya, pelayanan gak dibatas, gak ada pensiun pelayanan. Ini saya tidak pensiun aja, gak ada. Haleluya. Hanya pendeta Protestan yang pensiun. Kenapa pensiun? Karena digaji. Kan mereka digaji. Kalau gak pensiun nanti gajinya penuh terus, betul gak? Kalau pensiun gajinya penuh. Itu kan gaji yang digaji juga. Langsung semua dia gaji. Perhatikan ini. Gaji dari surga gak pernah gaji pensiun. Tetap penuh. Amin. Itu saudara, makanya melayani. Ada buah pelayanan saudara. Buah pelayanan berarti apa? Bukan sekedar pelayanan, tapi memiliki hati hamba. Hati hamba berbicara apa? Rendah hati. Belajar rendah hati, mulai taat. Memiliki belas kasihan dalam kehidupan kita. Saya sudah waktu saya mengerti kebenaran, saya itu belas kasihan yang luar biasa. Ketemu orang beritakan Injil, Dan puji Tuhan ada beberapa orang saya injili dari Muslim. Saya bertobat. Ya, pernah kami melayani dalam kampung di Angkot, saya injili dari ibu-ibu. 1 tahun kemudian saya pernah baptisan, baru dia bilang, Bapak masih ingat saya enggak? Saya yang Bapak injili di Angkot beberapa tahun yang lalu. Saya sekarang kali ini luar biasa. Amin. Ada belas kasihan. Minimal dengan apa? Mungkin dengan cara hidup kita, orang-orang kerja di kantor. Cara hidup kita itu bisa menjadi berkat, menjadi saksi. Makanya nih, kayak Yobel itu kalau di kantornya dibilang pendeta. Kenapa? Musik rohaninya kalau di ruangannya, musik rohani terus. Kalau temannya masuk, enak juga lagu rohani gitu saudara. Iya kan? Coba Allah itu boleh jadi berkat. Amin. Ini kalau kita bilang kita putar lagi musik-musik yang menjadikan sedikit kayak hidupnya gitu lagi. Haleluya. Iya. Terus bilang kalau masuk ini udah rasa pendeta itu. Nah, saudara. Karena dengan itu juga itu sudah menjadi saksi. Haleluya. Kalau kita membaikkan belum tentu dia berani. Tapi karena kita berkata kita ini adalah tulisan-tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Tuhan mau dimanapun kita berada, kita jadi. Amin. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita. Jadi kalau saudara situ menjadi berkat. Saya percaya
Tidak suatu kebetulan. Saudara tempatkan di mana tujuan Tuhan supaya hidup saudara menjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita akan pujian beri kemuliaan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan dan kami bersyukur. Haleluya. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia. Tuhan di kesempatan kita dan hormat. Tuhan mau kami bukan sekadar hanya percaya kepadamu, tapi kami mengalami dua pertobatan, dua dan dua pelayanan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran hari ini Bapa, yang mengingatkan kami, mengajarkan kami kembali. Tuhan, biar kami terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap kami, pribadi lepas pribadi, biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kami dapat berkata, kami mengenal Tuhan bukan dari apa kata orang, tapi Dia mengenal, karena Dia mengalami pribadi sendiri dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Berkati setiap sidang jemaat-Mu, berkati setiap kami hamba-hamba-Mu. Roh Kudus yang mematahkan kebenaran-Mu dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengerti
Engkau yang mengerti setiap pergumulan umat-Mu yang hari-hari ini. Kami percaya kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada di antara mereka lemah, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka. Kalau mungkin mengalami beban masalah yang begitu berat, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan buka jalan dan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah Bapak syukurkan pada saat ini. Terima kasih buat kebenaran suku memberkati menguatkan kami. Terima kasih Bapak doa kami, berkati Ibu kedua kami. Berikan terus kesehatan kekuatan bagi beliau Tuhan dalam memimpin gereja yang besar ini. Serahkan kepada Tuhan. Urapi Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan kesehatan kekuatan, berkati keluarga, anak-anak, menantu, cucu. Kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat yang pengurus di tempat ini juga Tuhan Kamu berkati. Baik pengurus sinode, pengurus wilayah, seluruh GPI yang ada di mana berada Kamu berkati. Seluruh gembala yang ada, Tuhan kalau gembala yang sakit sembuhkan. Tuhan yang punya masa pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan buka jalan. Yang sedang mungkin dalam pembangunan dalam gereja, Tuhan Kamu memberkati cuma segala dana mereka butuhkan. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, bahkan rencana pusat juga untuk berkunjung ke Jawa Tengah juga Tuhan tolong supaya rencana ini dapat berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Sekali berkati GPI Paulus di tempat ini Tuhan, tambah kemuliaan jiwa-jiwa, berkati tim pelayan yang ada, kami serah kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kota Bandung di mana Tuhan dari Tuhan Jaklapa Tuhan, biar dari perkemuliaan Tuhan, biar dari malam hujan pertobatan keselamatan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati pemerintahan yang ada, jika sahabat dalam dengan takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan yang ada. Berkati Presiden Pak Joko Widodo dalam mengakhiri Tuhan Yesus kinerjanya, Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Berkati wakil para menteri yang ada semuanya, kami bawa dari Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun lagi orang Tuhan pakai mereka, roh keberanian taruh pada mendadak ini gereja Tuhan dari setiap kombinasi yang ada agar memberkati. Berkati kepada kami Tuhan, seluruh PGPI Tuhan serahkan kepada Tuhan, setiap seluruh yang bergabung agar memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Inilah syukur kami pada saat siang hari ini Tuhan. Dan kalau sementara kami ibadah kami ini dan seluruh kami berpisah, mari Tuhan kami memberkati kami. Mari saat ini umat-umat Tuhan salah Kristus, angkat tanganmu arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kekuatan pengurapan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.